Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nanda Sartika. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses Islamisasi di Nusantara. Bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara? Mari kita simak sama-sama. Proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia terjadi secara bertahap dan berlangsung selama berabad-abad. Ini disebabkan karena untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat sangat sulit dilakukan. Apalagi sebelum Islam berkembang, pengaruh Hindu dan Buddha dan kepercayaan lokal telah mengakar dengan kuat. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai. Islam berangsur-angsur diterima karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Agar lebih memahaminya, berikut adalah proses Islamisasi di Indonesia. Nah, yang pertama itu, Islam disebarkan melalui perdagangan. Pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Hal ini dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Jandra Sasmita. Jadi, mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad ke-7 sampai 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hasan Mu'arif Ambari yang membagi fase Islamisasi Indonesia menjadi 3, yaitu fase kehadiran para pedagang Muslim, kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga, fase pelembagaan Islam. Selanjutnya adalah Islamisasi melalui perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam semakin luas. Jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah atau Raja pertama Demak. Nah, yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari para peran pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa sendiri, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam. Yang keempat, proses Islamisasi melalui jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus kepada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Menurut Chandra Sasmita, ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan juga hidup bersama di tengah masyarakat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan juga mudah diterima.
Kemudian, proses islamisasi melalui kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam di dalam cerita. Sunan Kalijaga juga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Demikianlah penjelasan singkat tentang proses islamisasi di Nusantara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.